Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok GIB Gerakan Indonesia Bersih akan mempresentasikan proyek UAS kami untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini mungkin akan terlebih dahulu kami perkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Arini Irwan dengan NPM 073524110002 sebagai ketua kelompok, ditemani dengan anggota-anggota kelompok saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nanda Hirawan Sukarim dengan NPM 0735240003 sebagai anggota pertama. Saya Jumrio Masugi dengan NPM 073524110007 sebagai anggota kedua. Baik, jadi di sini proyek UAS yang kami pilih itu judulnya adalah Sistem Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik. Mungkin untuk pembahasan tampilan aplikasinya akan dijelaskan, bagian pertama tampilan awalnya akan dijelaskan oleh anggota pertama. Dipersilakan. Baiklah, langsung saja saya akan masuk untuk menjelaskan tampilan aplikasinya. Baiklah, di sini bisa kita lihat tampilan aplikasinya. Di pertama akan muncul seperti ini. Jika Anda belum memiliki akun, Anda harus membuat akun menggunakan fitur Create Account. Lalu kemudian Anda memasukkan nama Anda, email, dan juga paspor. Setelah dimasukkan, langsung saja untuk membuat akunnya. Lalu setelah membuat akun, sistem akan atau aplikasi akan menampilkan login berhasil. Selamat datang di GIB atau tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Ada juga fitur lain untuk bisa login ke dalam aplikasi ini, seperti langsung login lewat Google. Dan login lewat Google caranya seperti ini, bisa ditekan di fitur login melalui Google, lalu kemudian pilih akun Google Anda. Di sini saya pilih akun Monyet Reps, lalu kemudian lanjutkan, langsung masuk di tampilan utama lagi, tampilan utama aplikasi lagi. Tapi kalau Anda sudah memiliki akun, Anda langsung masuk dengan login. Lalu kemudian tuliskan email akun Anda yang telah Anda daftarkan dan pasportnya. Setelah itu langsung saja login. Mungkin seperti itu saja cara untuk login di aplikasi yang telah kami buat. Di bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau ketua kelompok kami, yaitu Arini Irwan. Silakan kepada Arini. Baik, terima kasih. Jadi di sini mungkin akan saya share screen terlebih dahulu untuk tampilannya. Sebentar. Jadi di sini yang akan saya jelaskan yaitu fitur dari aplikasi kami, yaitu adalah fitur scan. Jadi di aplikasi kami ini ada termuat fitur scan di mana dia bisa mengambil gambar untuk mendeteksi sampah organik maupun anorganik. Di sini ada fitur mulai scan. Nah, nanti di sini dia akan muncul tampilan seperti kamera, arahkan kamera ke layar atau ke sampah yang mau kita ambil gambarnya. Lalu bisa ditekan tombol ambil gambar. Lalu kemudian di sini setelah kita arahkan dia akan muncul auto di sini kalau sistem itu sedang mendeteksi gambarnya. Di sini kita ambil gambarnya. Lalu kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini dia sudah terdeteksi kalau jenis sampah ini adalah sampah organik.
maksud saya campuran sampah organik dan non organik sudah terdeteksi di sini. Di sini juga muncul sarannya, saran untuk sampahnya itu bisa mungkin dibuat kompos atau didaur ulang, akan muncul saran di sini dan akurasinya juga. Lalu kemudian kalau kita mau ambil gambar lagi, bisa ditekan untuk tombol ambil gambarnya. Di sini sama juga diarahkan, lalu akan muncul tampilan untuk outputnya. Lalu kemudian di sini ada tampilan tempat sampah terdekat. Nah, di sini itu dia bisa memunculkan peta untuk tempat sampah terdekat. Jadi kalau misalnya kita deteksi sampah organik, maka untuk tempat sampahnya itu akan diarahkan petanya ke bagian, maksud saya ke tempat sampah terdekat. Lalu setelah itu, selain ada fitur ambil gambar, ada juga fitur impor gambar. Jadi kita bisa memilih gambar dari galeri. Misalnya di sini tadi sudah saya tekan tombolnya, lalu kemudian misalnya di sini kita pilih gambar ini. Nah, ini dia muncul output seperti tadi. Dia deteksi gambar yang kita masukkan tadi lewat galeri. Seperti itu. Lalu ada tempat sampahnya juga untuk peta sampahnya. Mungkin itu untuk bagian scan-nya. Selanjutnya pada bagian riwayat dan tips akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan mulai searching dulu. Oke, setelah memulai scan, selanjutnya kita akan masuk pada riwayat scan. Riwayat scan akan menampilkan daftar hasil scan sebelumnya, termasuk tanggal, jenis sampah, dan saran. Seperti 15 November, campuran atau kertas plastik dan buah busuk. Sarannya itu pisahkan antara organik dan non-organik. Mohon maaf untuk share screen-nya, mungkin belum di. Boleh? Maaf, boleh diulang ya? Oke, boleh, silakan dilanjutkan. Setelah selesai scan, kita akan selanjutnya akan masuk pada riwayat scan. Riwayat scan akan menampilkan daftar hasil scan sebelumnya, termasuk tanggal, jenis sampah, dan saran. Contohnya seperti 15 November. Jenis sampahnya itu kertas plastik dan buah busuk. Terus sarannya pisahkan antara organik dan anorganik. Setelah itu, fitur ini membantu pengguna memahami kebiasaan membuang sampah dan memperbaiki cara memilih sampah. Selanjutnya masuk pada tips. Apa sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai secara alami. Contohnya sisa makanan, kulit buah, sayuran busuk, dan daun kering. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan biasanya berasal dari bahan buatan pabrik. Contohnya plastik, kaleng, botol kaca, styrofoam, dan kertas kemasan. Tips pemilihan sampah. Cara kompos sampah organik. Langkah pertama yaitu potong kecil-kecil. Langkah kedua, campur dengan tanah. Langkah ketiga, siram air dengan rutin. Dan hasilnya pupuk dalam 2 minggu. Yang kedua, daur ulang non-organik. Cari ikon di kemasan, bawa ke pusat daur ulang terdekat. Manfaatnya itu mengurangi polusi plastik di laut. Yang ketiga, kebiasaan kecil.
mulai bawa tas belanja sendiri, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Terima kasih. Selebihnya saya kembali kepada ketua kelompok. Baik, jadi mungkin itu pembahasan dari tampilan aplikasinya. Jadi di sini secara keseluruhan aplikasi kami itu dia memuat tampilan seperti yang pertama mungkin ada tampilan awal yaitu tampilan loginnya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan kalau kita bisa login menggunakan beberapa pilihan. Lalu kemudian ada tampilan atau halaman untuk scan-nya. Di situ kita bisa impor gambar dari galeri atau langsung ada fitur kameranya untuk mengarahkan kamera ke sampahnya. Nanti akan dideteksi, lalu kemudian akan muncul outputnya apakah itu sampah organik, anorganik ataupun campuran dari keduanya. Di situ juga akan muncul akurasi dan juga saran dari pengelolaan sampahnya. Lalu kemudian yang ketiga tadi ada tampilan riwayat. Di situ akan muncul riwayat scan yang sudah kita scan sebelumnya, itu akan muncul tertampilkan di situ. Lalu kemudian ada yang terakhir itu halaman tips atau edukasi. Di situ diberikan edukasi singkat mengenai apa itu sampah organik dan anorganik, juga tips pengelolaan sampahnya. Mungkin secara keseluruhan itu tampilan dari aplikasi kami atau fitur-fitur yang termuat dalam aplikasi kami. Selanjutnya untuk kesimpulannya mungkin akan kami cantumkan manfaat dari aplikasi ini. Saya persilakan kepada anggota pertama untuk menyampaikan apa manfaat dari aplikasi atau proyek kami ini. Baiklah, saya akan menyampaikan manfaat singkat dari aplikasi kami ya. Jadi aplikasi ini diharapkan bisa untuk membantu masyarakat memilah sampah dengan cepat dan benar, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memudahkan pencarian tempat sampah terdekat. Karena menurut saya ketika orang-orang berada di jalan itu, ketika mereka memegang sampah sebenarnya mereka tidak ingin membuang sampah sembarangan, tapi mereka lebih tidak tahu di mana tempat sampah terdekat. Makanya itu kami menciptakan aplikasi ini untuk bisa memudahkan mereka yang ingin membuang sampah tapi tidak tahu di mana letak sampahnya. Makanya itu kami terdorong untuk membuat aplikasi ini. Dengan aplikasi ini, saya mengharap atau kami dari kelompok GIB mengharap untuk bisa mendukung program untuk bisa memajukan Indonesia Raya atau untuk bisa mendukung program sampah yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau manfaat dari aplikasi yang telah kami ciptakan. Baik, mungkin itu secara keseluruhan pembahasan mengenai proyek UAS kami untuk judul sistem pengelolaan sampah organik dan anorganik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.